Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ade Rahayu. Saya adalah mahasiswi semester 2 dari Universitas Indraprasta PGRI. Saat ini saya sedang menjalani kuliah dengan program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nilai tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling. Saya akan menjelaskan tentang IKI atau Ikatan Konselor Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan memulai menjelaskan mengenai IKI atau Ikatan Konselor Indonesia dimulai dari sejarahnya. Jadi, pertama, pada tahun 1960-an, gerakan konseling di Indonesia sangat berkembang pesat dan berhasil mewujudkan konseling sebagai suatu pelayanan profesi pada setting sekolah, perguruan tinggi, institusi resmi dan swasta, dunia usaha dan industri, dan kelembagaan masyarakat lainnya. Lalu, pada tahun 1975 terbentuklah IPBI atau Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Dan pada tahun 2001, nama IPBI tersebut berubah namanya menjadi APKIN, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Dan di tahun 2003 dikeluarkanlah naskah standarisasi profesi konseling oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan pokok bagi pengembangan konseling sebagai profesi dan disosialisasikan ke seluruh tanah air dengan landasan kokoh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan di dalam Kongres ke-10 dan Konvensi 13 APKIN pada tanggal 13 sampai 16 April 2005 di Semarang, para konselor di Indonesia mendirikan organisasi IKI yang merupakan divisi di dalam APKIN. Dan pendirian IKI sendiri disahkan pada Kongres IKI di Padang tanggal 26 sampai tanggal 27 Maret 2006. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program kerja IKI. Program kerja IKI sendiri ada 5. Yang pertama, memantapkan peran serta IKI sebagai divisi dalam APKIN. Yang kedua, mengusulkan penggantian nama guru pembimbing menjadi konselor sekolah atau guru konselor. Yang ketiga, ikut mendorong pemantapan dan pengembangan kompetensi konselor sekolah. Yang keempat, ikut serta mendorong pemantapan dan pengembangan program pendidikan profesi konselor. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mendorong penyelenggaraan praktik pribadi atau privat konselor untuk warga masyarakat luas. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kode etik IKI dalam praktik mandiri atau privat dan laporan kepada pihak lain. Konselor praktik mandiri atau privat tidak bekerja sama dalam hubungan kelembagaan tertentu, tetapi tetap mentaati segenap kode etik jabatannya sebagai konselor dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari rekan-rekan seprofesi. Dan konselor yang berpraktik mandiri wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari organisasi profesi, yaitu APKIN. Lalu, apabila konselor perlu melaporkan suatu hal tentang klien kepada pihak lain, misalnya kepada pimpinan lembaga tempat ia bekerja, atau kalau ia diminta keterangan tentang klien oleh petugas suatu badan di luar profesinya, ia harus mampu memberikan informasi itu. Maka dalam memberikan informasi itu, ia harus bekerja sama dan tetap berpedoman pada pegangan. Karena dengan berbuat begitu, klien tetap akan dilindungi dan tidak akan dirugikan. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.